Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh kasih setia Tuhan kita ada di tempat ini. Dan sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada perayaan Paskah 2020. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu kalau kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Di tahun 2020 ini kami diberi kesempatan untuk merayakan Paskah dimanapun kami berada. Oleh sebab itu ajari kami selalu bersyukur Tuhan dengan segala keadaan. Dan saat ini sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan kami diberkati oleh firman Tuhan. Demikian juga setiap kami dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah atau dimanapun, kami percaya Engkau Tuhan juga memimpin menyertai. Sehingga setiap kami mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Seperti biasa, saya menampilkan slide saya yang pertama. Nah, biasanya kalau kita bertemu di gereja, kita bersama-sama sepakat untuk di mode pesawat. Tapi karena saat ini mungkin ada yang di rumah, jadi nggak perlu mode pesawat, karena kalau mode pesawat nanti nggak bisa sinyalnya. Bisa saja lihat sekarang, lihat saja sebelahnya, kasih kedipan mata. Itu kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Oke, kita akan melihat sedikit. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kondisi saat ini kita melihat bahwa bangsa Indonesia mengalami kejadian, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi kalau kita melihat bahwa di Indonesia mengalami yang namanya virus COVID-19. Jadi dengan keadaan begini, kondisi Indonesia mungkin saat ini mengalami hal yang tidak kita inginkan. Dan itu bukan hanya di Indonesia, kita melihat di dunia, dunia pun mengadakan atau mengalami keadaan yang sama. Bapak Ibu bisa lihat di sini dari ujung mana sampai mana, semua di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan anak Tuhan? Apakah kita hanya berdiam diri? Ataukah kita akan melakukan segala sesuatu terserah kita? Mari kita lihat. Minimal yang harus kita lakukan adalah berdoa. Karena sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus sanggup melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk setiap kita, untuk semuanya. Nah, kalau kita melihat, mungkin kita tidak bisa bertatap muka ibadah hari Minggu. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan ada dimanapun. Nah, di sini kita melihat ada anjuran untuk ibadah online. Ibadah online adalah salah satu kontribusi gereja untuk meredakan pandemi ini. Kalau kita lihat pemerintah saatnya bekerja, belajar, ibadah di rumah, social distancing. Nah, itu kita ini sebagai anak Tuhan, kita juga mengikuti anjuran pemerintah. Jangan sampai ada beberapa yang berkata, oh enggak perlu, corona itu sanggup diini oleh Tuhan. Iya, Tuhan sanggup. Tapi kita hidup ada di Indonesia. Tanggung jawab kita adalah pemerintah mengatur kita. Kita harus tunduk terhadap pemerintah. Itu urusan mereka. Kalau ada gereja, kalau ada tempat-tempat lain yang mengatakan bahwa enggak perlu social distancing. Tapi kita anak Tuhan harus tunduk terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saat ini ikut bersama-sama dengan kita untuk merayakan Paskah, khususnya di gereja ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, kita belajar apakah sih di dalam Alkitab itu ada ibadah di rumah. Nah, kita melihat sedikit, ternyata ibadah Paskah di dalam kitab Keluaran, kalau kita mengerti bahwa orang Yahudi mereka merayakan Paskah, itu tertulis dalam kitab Keluaran. Lihat, di sini kitab Keluaran mengatakan bahwa Paskah itu, Keluaran 12 ayat 43 sampai 47, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Nah, ternyata orang Yahudi itu merayakan Paskah, mereka ada di rumah. Dan itu terjadi sampai sekarang.
Jadi kalau Bapak Ibu ngomong, Paskah boleh nggak sih dirayakan di rumah? Boleh. Ini ada. Nah, kalau kurang lagi nih ada ayat yang lain. Nah, dalam Matius 26 ayat 17, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau menghendaki atau engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini gambar yang terkenal. Nah, mereka ini mengadakannya juga di rumah. Jadi Tuhan Yesus dan murid-murid itu mengadakan perayaan Paskah malam hari sebelum dia disalibkan. Itu di rumah-rumah. Ternyata kalau kita melihat gereja mula-mula atau murid-murid Tuhan Yesus, mereka merayakan bukan hanya ibadah Paskah, tapi mereka beribadah juga ada di rumah. Nih perhatikan. Ada Yohanes 20:19, Yohanes 20:26, kisah Rasul, semua gereja mula-mula itu dikatakan mereka di dalam rumah terkunci, di ruang atas ini di rumah juga, seluruh rumah-rumah. Gereja-gereja awal mungkin mereka tidak mempunyai tempat di mana mereka berkumpul bersama seperti gedung gereja saat ini, tetapi mereka berada di rumah masing-masing. Pengajaran yang dilakukan juga di rumah. Ini ada nih kisah 5. Pengajaran mereka yang biasanya bait Allah, ternyata mereka pindah ke rumah. Karena bagi orang Yahudi, orang Kristen tidak boleh mengadakan di bait Allah lagi setelah kejadian ini. Karena dianggap merupakan ajaran yang lain daripada Yahudi. Nah, dari sini kita melihat ternyata ibadah di rumah itu sudah mulai sejak awal gereja. Kemudian saat-saat ini kalau kita melihat ada komsel, ada apa, semuanya dilakukan di rumah-rumah. Enggak masalah. Kalau memang situasi menghendaki kita melakukan itu, enggak masalah. Jadi situasi dan kondisi tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, saat ini kita mengalami pandemi yang namanya coronavirus itu, kita tetap bisa ibadah. Apapun yang harus kita lakukan, kita tetap ibadah kepada Tuhan. Baik di rumah, baik dimanapun, saudara bisa ibadah. Oke. Itu masalah tentang ibadah. Sekarang kita akan masuk kepada tema kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Nah, ini ada sedikit gambar. Mungkin ini kalau yang terbaru waktu Yesus keluar gitu ya, semua pada moto begitu. Nah, mungkin Yesus juga pinjem selfie begini. Kita lihat ya. Nah, ternyata kebangkitan Kristus itu tidak semuanya mereka itu bisa terima. Orang-orang yang di luar Kristen, orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, itu sebenarnya bukan hanya saat-saat ini saja. Mungkin ada orang yang berdebat, oh Yesus tidak bangkit, Yesus tidak bangkit. Ternyata itu sudah lama sudah ada. Kita melihat dulu. Ada teori, kalau teori pasti ada yang mengemukakan dan ada yang percaya. Kalau kita melihat nih ada teori pingsan. Orang berkata bahwa Yesus itu tidak mati tapi pingsan. Karena dia tidak mati otomatis tidak bangkit. Nah mereka berkata Yesus pingsan. Ada teori lagi yang berkata persekongkolan. Dia berkata begini, Yesus itu sebenarnya tidak bangkit. Tetapi Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Jadi mereka bersekongkol, ayo bareng-bareng yuk nyuri. Nah, ada pendapat seperti ini. Ada juga yang berkata teori halusinasi. Jadi Yesus itu sebenarnya mati. Terus kemudian Yesus itu tidak bangkit. Tetapi yang bangkit, orang ngomong bangkit, itu murid-muridnya karena murid-muridnya itu kalau orang Jawa bilang tom-tomen. Ketok-ketokan, nah, seperti itu. Jadi orang bilang bahwa itu halusinasi aja. Nah, teori-teori mitos. Itu semua hanya legenda cerita rakyat. Ada yang ngomong bahwa Yesus itu diganti dengan yang lain. Berarti yang bangkit itu bukan Yesus. Tapi yang lain selain Yesus. Nah teori-teori ini yang menentang kebangkitan Kristus ini. Itu sebagai kita anak Tuhan. Apakah itu kita setuju dengan hal ini atau enggak? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian berkenaan dengan kebangkitan ada juga yang berkata begini. Ini orang-orang ada yang bukan Kristen, ada yang mempertanyakan tentang kekristenan. Dia berkata begini, Willie Markson berkata sangat menentukan dan tidaknya
Kepastian tentang hal ini sangat membahayakan kekristenan. Jadi dia menanyakan, apakah tentang kebangkitan itu benar atau tidak benar, itu menentukan tentang kekristenan. Terus ada yang berkata bahwa tanpa kebangkitan Yesus tidak akan ada gereja, perjanjian baru ataupun iman Kristen. Jadi di sini kita melihat sangat pentingnya kebangkitan baik dari kekristenan maupun dari sisi orang lain yang melihat tentang kekristenan. Jurgen Moltmann berkata, jatuh atau tidaknya kekristenan ditentukan oleh kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat di sini ternyata kebangkitan Kristus itu hal yang sangat penting. Oke? Lanjut. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 14, sana dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Jadi seandainya Kristus itu tetap mati, tidak dibangkitkan, jadi posisinya dia tetap mati, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu yang di rumah atau yang dimanapun berada, jika kita melihat ini, ternyata kebangkitan itu poin utama dalam kekristenan. Karena di saat kebangkitan itu tidak ada, maka sia-sialah semua iman kepercayaan kita kepada Kristus. Jadi kita akan bahas pada saat ini kita berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kemudian ada fakta-fakta. Benarkah Yesus itu disalib? Benarkah Yesus itu bangkit? Nah, ini ada Flavius Josephus yang mengatakan bahwa ada yang disalib, kemudian pada hari yang ketiga mereka menampakkan dirinya. Flavius Josephus ini sejarawan Yahudi, jadi bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Ini orang di luar Tuhan, istilahnya seperti itu. Dia berkata bahwa di luar Kristen maksud saya, dia ada sekitar kejadian murid-murid hidup. Ya, di sana dikatakan bahwa ini sejarawan Yahudi. Kalau sejarawan itu menyatakan kebenaran. Baik itu dia istilahnya bukan agamanya dia, kalau dia benar ya dia katakan kebenaran. Itu hal kebenaran ya. Dia berkata begini. Kemudian ada Tacitus, seorang senator sejarawan Romawi juga berkata, ada yang mengalami penderitaan. Kemudian dia disalib di tangannya Kaisar Tiberius. Terus ada orang yang skeptik, artinya orang yang ragu-ragu, benar nggak sih kejadian ini benar? Ternyata dalam keskeptikan mereka, keraguan mereka, mereka menyatakan sebuah pernyataan tentang kebenarannya. Mereka berkata, Yesus mati, kemudian dia bangkit, dia disalib, kemudian di sanalah dia itu pernah benar bahwa Yesus itu pernah mengalami kematian. Nah ini semuanya ya. Oke, kita nggak ngomong gitu. Kita cuma ngomong bahwa ternyata kebangkitan di dalam kekristenan, kebangkitan Kristus itu hal yang sangat penting. Dan saya harap setiap kita juga mengerti hal itu. Kebangkitan Kristus itu penting bagi kehidupan kita. Apalagi kita orang-orang yang percaya. Nah, kita akan belajar satu ayat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Bapak Ibu bisa mencarinya kalau yang ada Alkitab. Tapi kalau yang tidak ada, boleh lihat di sini. Kita bersama-sama baca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat ini kalau kita melihat secara keseluruhan ayat 1 sampai 11. Ini berbicara tentang 1 Korintus 15 berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan umat percaya. Jadi di sini yang dibahas tentang kebangkitan, khususnya untuk ayat 1 sampai 11 ini kebangkitan Kristus. Nah, kalau kita melihat kitab Korintus, jemaat yang ada kitab Korintus itu ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Ini kota Korintus. Nah ini Italia. Nah ini perjalanan Paulus sampai ke Korintus. Kemudian dia menulis surat dari kota ini, kota Efesus untuk jemaat di Korintus. Ini problem atau masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Korintus. Ya. Nah salah satunya pasal 15 adalah tentang kebangkitan. Dan kita melihat 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan kepada kamu semua,
yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saya mau membahas ini. Dan sekarang saudara-saudara. Kalau kita melihat 1 Korintus 12 sampai 14 itu berbicara tentang karunia-karunia. Di sini ada yang lain, yang beda. Begitu masuk pasal 15. Dan sekarang saudara-saudara. Berarti Paulus mau menyatakan bahwa saat ini kita mau berbicara tentang hal yang lain. Berbicara apa? Tentang kebangkitan. Nah, ada apa? Ada masalah apa di jemaat Korintus? Ternyata jemaat Korintus ada ini. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Paulus memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana mungkin ada di antara kamu? Ternyata ada sebagian jemaat itu mereka mempertanyakan tentang kebangkitan. Tanya apa nih? Yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Ternyata ada beberapa jemaat yang bertanya, enggak ada yang namanya kebangkitan. Kebangkitan itu enggak ada. Nah, kok bisa ya jemaat bertanya? Jemaat ini sebenarnya dia tidak membicarakan tentang nanti enggak ada surga. Mereka tetap percaya Yesus masuk surga. Tapi yang dipermasalahkan adalah tentang kebangkitan. Yang dimaksud kebangkitan di sini nih loh, pengaruhnya dari yang disebut dualisme Yunani. Banyak orang-orang yang dari daerah itu datang ke Korintus, khususnya kota Korintus sendiri. Itu adalah sebagian besar mereka adalah percaya tentang dewa-dewa. Karena Helenisme atau dari Yunani itu mempengaruhi kehidupan mereka. Kepercayaan Yunani mempengaruhi. Nah, orang percaya yang dulunya orang Yunani, dulunya beragama lain, percaya kepada Yesus. Oleh latar belakang itulah banyak orang di sekitar mereka yang percaya akan ini. Ada yang disebut ada dualisme, yaitu bahwa tubuh secara fisik, ini yang secara temporal, itu adalah mempunyai sesuatu yang rendah, yang tidak perlu dihargai lebih. Dan yang mempunyai realitas yang lebih tinggi itu adalah roh. Karena pengaruh budaya ini, yang dualisme ini, akhirnya orang-orang termasuk orang Kristen, yang dulunya orang Yunani, dia berpikir begini, yang penting itu adalah roh, tubuh itu enggak penting. Jadi nanti kalau ke surga itu rohnya, tubuhnya enggak. Jadi kebangkitan itu enggak perlu diurus. Itu sesuatu yang buruk. Kan itu berkenaan dengan tubuh manusia, tubuh jasmani itu buruk pandangan mereka. Nah, karena inilah akhirnya Paulus menyatakan, enggak seperti yang kamu bicarakan. Bahwa nanti kalau Bapak Ibu baca pasal yang ke-15 ayat 12 ke atas, itu kebangkitan tubuh kita manusia. Dari sini kita melihat, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan dengan siapa? Dengan orang-orang yang mempunyai pola pikir di luar Alkitab. Dengan orang-orang yang mempunyai pola pikir bahwa sesuatu ini lebih baik daripada Alkitab. Itu yang Paulus mau nyatakan di sini. Itu akan merusakkan kebiasaan cara berpikir kamu sesuai dengan Alkitab. Oke, kita akan melihat dari ayat yang kita bahas hari ini. Kuasa kebangkitan Kristus. Ternyata Kristus itu bangkit. Jadi Paulus ngomong begini sama jemaat. Jemaat-jemaat yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Nih aku mau ngomong. Kebangkitan Kristus itu seharusnya membuat kamu mengerti. Nah, kita bahas dulu ayatnya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan, ini belum saya tandai, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dari sini kita melihat bahwa ada 3 kali pernyataan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Kasih karunia dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Ternyata yang memberikan kasih karunia kepada Paulus, gitu kan? Itu adalah Tuhan. Yang memberikan kasih karunia selama ini dalam hidupnya Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan yang memberikan kasih karunia ini, itu semuanya pelaku utamanya Allah, bukan Paulus. Dan kalau kita melihat kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana ada. Kasih karunia Allah yang menganugerahnya kan tidak sia-sia. Kasih karunia Allah ini adalah Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita.
Dan oleh kasih karunia yang itulah kita ada sebagaimana ada. Kalau kita melihat dari sini, seringkali kita paham. Apa sih artinya kasih karunia? Oh, kasih karunia itu pemberian. Oke, ada yang lain? Kalau kita ngomong kasih karunia pemberian, coba saya cuma ngomong ini. Ini tak kasih kepada kalian. Ini tak kasih ya. Oh, ini kasih karunia dari Andre. Pertanyaan saya, kasih karunianya aktif atau pasif? Kita pasti ngomong gini, berarti dia itu hanya bentuk yang pasif. Karena sesuatu diberikan, ya sudah, lu mau terima enggak terima ya sudah. Nih aku terima ya aku dapat, nih enggak ya enggak. Maaf, sini katakan. Karena kasih karunia Allah, karena apa? Kasih karunia, dari mana? Dari Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada. Ternyata kasih karunia itu merupakan apa ya? Dia itu alat. Dia itu sesuatu untuk mencapai Tuhan berikan kepada kita. Dan kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita terus menerus. Nanti di sini sudah perhatikan. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ternyata kasih karunia yang Tuhan berikan itu aktif dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya dia suatu benda, atau kita ngomong benda dikasih, oh ya sudah, enggak. Dia aktif yang membuat hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kasih karunia Allah. Kita akan lihat. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus membuat kita memahami arti kasih karunia Allah. Ayatnya ini, saudara perhatikan. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus ini ngomong sama jemaat. Jemaat, sekarang aku ada, itu sekarang aku ada ini, saat ini, itu sebagaimana aku ada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Secara nggak langsung Paulus ngomong begini. Dulu aku nggak dapat kasih karunia. Sekarang aku dapat kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia Allah itu yang membuat aku ada sebagaimana ada. Berarti poin pertamanya Paulus itu pernah mengalami, merasakan kasih karunia Tuhan. Meskipun kalau kita ngomong, dia mau menceritakan begini, dulu aku belum kenal kasih karunia, sekarang kasih karunia Allah itu yang membawa aku mengenal Tuhan lebih lagi. Terus sampai saat ini kasih karunia Allah menyertai aku, ini ada di sini. Jadi Paulus mau menceritakan gini loh, dulu sebelum aku kenal kasih karunia, aku enggak apa-apa. Nah sekarang kita melihat, apa sih arti kasih karunia? Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 1, nah Paulus tuh mau mengingatkan kembali. Kasih karunia yang pernah aku alami itu ini loh. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Jadi kepada jemaat yang enggak percaya tadi, yang enggak percaya kebangkitan, Paulus ini mau ngomong. Ya intinya ke sana Paulus, tapi ini kan surat untuk semua jemaat. Intinya adalah yang enggak percaya itu ingat toh, kita semua itu dulu tentang Injil ini aku beritakan kepadamu. Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Injil ini diberitakan Paulus. Injil ini sudah kamu terima. Injil ini dalam Injil ini kamu berdiri teguh. Injil itu apa? Jadi kalau kita melihat Paulus tuh mau menerangkan gini loh. Kamu harus ngerti kasih karunia yang pernah aku alami itu berkenaan dengan Injil. Nah Injil itu apa? Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya Injil itu evangelion. Itu kabar baik. Tidak semua kabar baik itu adalah Injil yang dimaksud. Tetapi kalau dikatakan evangelion dari bahasa aslinya itu kabar baik itu isinya semua. Orang lahir, bayi baru lahir itu kabar baik. Dapat hadiah itu kabar baik. Terus kemudian mendapatkan sesuatu yang ini dari kaisar itu kabar baik pada waktu itu. Nah tapi yang Paulus maksud bukan Injil yang itu. Makanya ditekankan di bawahnya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ternyata Injil yang dimaksud Paulus bukan Injil-Injil yang lain. Kabar-kabar yang lain, tetapi kabar tentang apa? Keselamatan. Bapak Ibu harus paham. Ternyata setiap kita mendapat kasih karunia Tuhan sampai saat ini, kita tahu bahwa kasih karunia itu berupa keselamatan yang Tuhan berikan. Nah sekarang pertanyaannya, isi Injil yang menyelamatkan itu apa? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati.
karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Bahwa Kristus telah dikuburkan dan bahwa Kristus telah dibangkitkan. Ternyata isi Injil itu 3 poin ini. Dengan cepat tentang Yesus disalib. Bapak Ibu perhatikan. Lambungnya ditikam. Posisi lambung sebelah sini. Waktu dia ditikam lambungnya, ujung dari tombak itu mengenai yang namanya atrium kanan. Nah, ini kemungkinan tombak ditusuk sambil diputar sehingga menimbulkan luka yang lebar. Kalau ada ngomong Yesus tidak mati, itu dari mananya? Yang kedua, jadi Injil itu berbicara tentang Kristus telah dikuburkan. Nah, Bapak Ibu baca ini nanti, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Paulus waktu dia ngomong sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, ingat tentang perjamuan suci. Perjamuan suci, kata-kata ini dipakai, Paulus terima dari mana? Terima dari orang sebelumnya. Pengajaran zaman dulu belum ada Alkitab, pakai apa? Ajaran melalui ajaran. Oh, saya dapat dari Pak Eno nyampaikan ke saya nyampaikan ke orang lain. Nah itu, karena Alkitab ditulis baru sekitar tahun 50-an, pertama kali, 50-60. Nah kemudian dikuburkan oleh siapa? Seorang yang kaya, yaitu orang Arimatea. Ini yaitu Sanhedrin, dia ini Sanhedrin seorang mahkamah agama dan dia itu orang yang terkenal, nggak mungkin kalau dia berbohong. Bukti lagi, dikubur yang baru, metrekan kubur itu dan menjaga. Jadi orang Yahudi sendiri percaya bahwa Yesus itu dikuburkan, terus dijaga. Nah itu yang Yesus alami, dia dikuburkan. Cepet. Nah yang terakhir, dia telah dibangkitkan. Jadi isi Injil yang merupakan kasih karunia Allah itu yaitu apa? Dia telah mati, dia dikuburkan, dia dibangkitkan. Lihat, kebangkitan Kristus yang tadi saya ngomong secara historis, yaitu secara data-data dari orang yang gak kenal Kristus maupun yang dari Alkitab, kitab suci. Nah ini juga ada, sesudah itu ia telah menampakkan diri, sesudah itu ia menampakkan diri, selanjutnya ia menampakkan diri. Ini bukti bahwa Yesus itu bangkit. Jadi Paulus menekankan ini kepada jemaat di Korintus bahwa benar Yesus itu bangkit, Yesus itu tidak mati terus. Berarti kebangkitan itu ada, kebangkitan orang mati ada, kebangkitan tubuh ada. Ini loh dinyatakan. Dari sini kita melihat kuasa kebangkitan Kristus membuat kita semakin memahami bahwa kasih karunia Allah yang berupa Injil itu telah menyelamatkan kita. Dan Injil itu Injil siapa? Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara tahu Paskah, tahu kuasa kebangkitan Kristus, kita semakin paham kasih karunia Allah melalui keselamatan yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu udah Kristen sejak kapan? Bapak Ibu percaya Yesus sejak kapan? Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yakin sampai sekarang ini masih selamat? Atau yakin sudah selamat? Atau yakin Yesus ada dalam hidupku dan aku sudah diselamatkan? Atau mungkin Bapak Ibu berkata, waduh gimana? Kita lihat dunia. Dengan adanya pandemi yang terjadi ini, banyak di seluruh dunia mereka orang-orang itu mengalami ketakutan, jujur. Kalau meninggal ya apa. Nah, akhirnya semuanya ya nggak salah. Dari sini tapi kita melihat bahwa orang sebenarnya takut mati. Tapi kalau kita sudah memahami kuasa kebangkitan Kristus, ternyata keselamatan itu Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kapanpun Tuhan ambil, oke. Tapi ingat, kita berhikmat, tidak menentang pemerintah. Kita berhikmat sebagai warga negara, ya kita ikutin aturan pemerintah. Jangan sok-sokan, yang penting percaya Yesus selamat. Yakin tak siap mati. Oke, memahami arti kasih karunia Allah. Kita melihat sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima dari diriku, bahwa ia Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Perhatikan, Kristus telah mati. Ternyata keselamatan yang Tuhan berikan melalui Injil yang kita sudah paham itu, kita juga melihat dari sisi yang lain adalah dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Nah, lihat. Dalam 2 Korintus dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan Allah.
Ternyata Tuhan, selain dia menyelamatkan kita, kita juga diingat, dosamu yang sedemikian itu sudah diampuni. Saya nggak akan bahas panjang ini, kita sudah ngerti. Kita ngomong ini. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kita semakin memahami bahwa kasih karunia Allah dinyatakan dalam kematian Kristus di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa. Ternyata dengan adanya kuasa kebangkitan Kristus, kita semakin paham kasih karunia Allah itu melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus dan penebusan dosa hanya di dalam Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu sampai sekarang yakin percaya dosamu sudah dihapuskan? Atau engkau masih berkata, oh aku mengingat dosa-dosaku yang lama, mana mungkin Tuhan bisa menebus saya? Katanya sudah Kristen lama, tapi percaya kepada Yesus itu masih dipertanyakan. Baik, poin pertama kita belajar tentang kuasa kebangkitan Kristus membuat kita memahami bagaimana arti kasih karunia daripada Allah. Yaitu Injil dan kita sudah ditebus. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus membuat kita menyadari penyertaan kasih karunia Allah. Kalau kita sudah paham bahwa kasih karunia Allah, semua oleh kasih karunia Allah dalam kehidupan kita sehingga kita selamat, sehingga kita dihapus dosa-dosa kita. Setelah kita memahami hal itu, orang kalau sudah paham, dia sadar. Oh begitu ya. Nah setelah dia paham, dia akan sadar. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Setelah aku diselamatkan, setelah dosaku dihapuskan, terus apa yang harus saya lakukan? Nah kesadaran itu kan sesuatu yang ditunjukkan melalui sebuah tindakan. Kalau Bapak Ibu paham enggak jalur ini kamu mau kemana? Mau ke arah sana. Paham enggak jalurnya? Oh paham, tahu saya tahu. Ya sudah sekarang tunjukkan kalau kamu ke sana, jalan. Nah sekarang kita akan lihat apa yang belajar dari Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan karena kasih karunia-Nya dan aku tidak sia-sia. Perhatikan. Ya ini. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau Paulus ngomong aku ada sekarang sebagaimana ada. Dulu aku begini, aku menerima tentang Injil. Aku paham tentang Injil, tentang keselamatan. Aku paham tentang yang namanya Tuhan menebus dosa-dosaku. Sekarang kita melihat sebagaimana ada aku sekarang. Paulus ngomong, sekarang ini loh, aku bagaimana? Kita akan melihat. Dan yang kita akan melihat bahwa yang disadari Paulus apa? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak. Yang kita mesti ingat adalah di saat kita sudah diselamatkan, yang harus kita lakukan adalah saya sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Kalau kita melihat Paulus, dia orang yang hebat. Kalau kita melihat Paulus, dia sudah melakukan yang terbaik. Tapi dia berkata, aku ini paling hina, aku ini tidak layak. Seseorang yang sudah memahami tentang kasih kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus, dia paham tentang kasih karunia Allah, dia akan menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa kasih karunia Allah. Kalau kita ngomong Paulus kurang hebat apa? Paulus kurang jagoan apa? Kalau kita jujur, yang nulis Alkitab, yang nulis apa? Yang nulis dalam kitab Perjanjian Baru, Paulus paling banyak. Tapi dia berkata, aku paling hina, aku enggak layak. Aku enggak bisa apa-apa. Inilah aku. Kadang-kala berbeda. Saat-saat ini, di saat orang sudah bisa melakukan apa sedikit, sombongnya keluar. Beda dengan Paulus. Dia Paulus menyatakan bahwa saya sudah diberi kasih karunia Allah. Oleh sebab itu saya paham, kasih karunia Allah itulah semuanya yang ada dalam diriku, yang memampukan aku, yang menjadikan aku seperti ini, semua karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, aku ini bukan apa-apa. Bapak Ibu perhatikan nih, ayat yang sebentar. Nah ini, sebaliknya aku telah berkata, tetapi bukannya aku melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Kita melihat, apapun yang Paulus lakukan, dia melihat bahwa semuanya itu hanyalah apa? Kasih karunia Allah. Semua itu kasih karunia Allah, tidak ada yang bisa disombongkan. Kadangkala, saya tidak tahu ya, di saat kita kesaksian, sebenarnya yang mau ditonjolkan siapa sih? Tuhan kan? Tuhan menolong saya, Tuhan memberikan, wah ada orang ngomong, wah hebat ya. Pak Andre ini kesaksiannya loh, sing hebat Pak Andre apa Tuhan nih? Bapak Ibu, saya sudah diberkati Tuhan. Keluar negeri, ke Amerika, ke Afrika, ke sini semuanya sudah saya jalani. Wah, saya dapat ini, saya dapat tas, saya dapat ini. Loh, sik, Tuhan ini endi rek? Beda dengan Paulus. Harusnya di saat kita anak Tuhan yang sudah paham tentang kasih karunia Allah, kita harusnya semakin rendah hati. Kita seharusnya semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Lanjut, 5 menit lagi selesai saudara ya. Jika kita melihat, Alkitab juga kata-kata begini, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka sesemua. Nah, pada waktu ngomong aku bekerja lebih keras, kita ingat loh, tadi katanya rendah hati, sekarang kok sombong. Bukan sombong, lihat. Paulus ini ngomong begini loh, aku bekerja lebih keras. Dan buktinya iya, dia bekerja lebih keras. Tetapi supaya dia tidak sombong, dia ingat, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan apa? Jadi yang ditinggikan tetap Tuhan. Paulus sudah lakukan yang terbaik, lakukan. Orang yang sudah mengerti kasih karunia, dia tidak hanya rendah hati, tapi yang kedua, dia orangnya akan belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Makanya setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sudah mengerti tentang kasih karunia Allah, dia akan mengerti yang saya lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. COVID-19, dari sini kita akan melihat apakah gereja itu benar-benar mereka itu peduli terhadap sesama. Bukan hanya orang di gereja, tetapi orang di luar gereja. Beberapa tindakan-tindakan gereja luar biasa. Mereka gereja tangga bencana, kemudian ada gereja-gereja tertentu yang mengadakan pendukungan ini semua. Luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah masih ada gereja yang peduli dengan dirinya sendiri tanpa orang lain? Tidak peduli orang lain. Bapak Ibu perhatikan, Paulus itu melakukan perjalanan sedemikian banyak, kurang hebat apa dia? Alkitab juga, perjalanan dia pertama, kedua, ketiga, sampai dia harus mati di Roma. Ini, karam kapal, dalam penjara, dilempari batu, apa, semua dia ngalami. Dia bekerja lebih keras, tujuannya apa? Apakah untuk kemuliaannya? Kalau tujuannya untuk dirinya sendiri, dia nggak akan lakukan itu. Kalau tujuannya untuk kepentingannya sendiri, dia nggak akan lakukan itu. Dia bisa menyembuhkan, bisa. Tapi tujuannya bukan kesembuhan. Tujuannya bukan untuk mewah. Bukan untuk mendapatkan hal untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dia lakukan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa kebangkitan Kristus membuat kita semakin menyadari bahwa kasih karunia Allah selalu menyertai dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita hidup untuk Kristus bukan untuk diri. Perhatikan, seluruh aspek kehidupan kita. Orang yang memahami kasih karunia Kristus, dia sadar apapun yang aku lakukan semua karena Tuhan. Apapun yang aku lakukan semua karena Tuhan ada. Apapun yang akan aku lakukan berarti untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Kuasa kebangkitan Kristus dalam Paskah ini kita mengingat, kuasa kebangkitan Kristus itu membuat kita memahami kasih karunia Allah. Bapak Ibu, saya cuma mengingatkan, kita ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan Tuhan sudah berikan, pengampunan dosa Tuhan sudah berikan. Dan kasih karunia Kristus itu menyadari penyertaan Tuhan, penyertaannya dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa kasih karunia Allah dalam diri kita sehingga kita paham apapun yang kita lakukan semua karena kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Stay at home. Kita berdoa. Saat ini kami belajar firman Tuhan. Saat ini kami belajar bagaimana kami mengerti Tuhan. Seperti jemaat di Korintus, mereka diajar Paulus untuk mengerti bahwa kebangkitan tubuh itu ada. Tapi hari ini kami juga belajar bagaimana kasih karunia Allah itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga di saat kami mengerti kasih karunia Allah itu ada, kami tahu bahwa keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, pengampunan dosa, itu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami juga ajari kami di saat kami sudah mengerti bahwa kasih karunia Allah ada dalam diri kita. Untuk kami menyadari apa yang harus kami lakukan. Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, kami mau belajar terus bekerja keras. Artinya apapun yang kami kerjakan, motivasi kami hanyalah kemuliaan nama Tuhan. Karena kami mengingat bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. Kami bersama-sama berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai bangsa ini, terus memimpin kami. Tuhan berikan hikmat Bapak Presiden dalam apapun yang dikerjakan, seluruh stafnya juga, semuanya pembantu Presiden. Tuhan berikan hikmat sehingga dapat melalui pandemi ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, biarkanlah mereka menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, seluruh jemaat dimanapun mereka berada, biarkanlah jemaat semakin rindu mengasihi Tuhan, semakin rindu lebih lagi memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan menyatakan bahwa mereka benar-benar mendapatkan kasih karunia Allah. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Biarkanlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarkanlah kami mengerti kuasa kebangkitan Kristus membuat kami memahami arti kasih karunia Allah. Dan membuat kami menyadari bahwa kasih karunia Allah itu terus menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.